Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4, Pendidikan Kewarganegaraan Dosen Pengampu, Bu Sherly Etika Sari. Di sini saya dan teman-teman saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hubungan Warga Negara serta Hak dan Kewajiban Warga Negara. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 4, yaitu 1. Ahmad Eri Chandra, 2. M. Rordan Afif, 3. Mutiara Ramadhani, 4. Regina Rindika Pranesti, 5. Sherly Triani. Pertama-tama, di sini saya akan membaca materi yang pertama. Materi yang pertama adalah wujud hubungan antara warga negara dengan negara. Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki. Dalam hal ini, sebagai warga negara, secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat, berpartisipasi, serta ambil bagian dalam bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban, baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara di berbagai bidang terdapat dalam peraturan undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Itulah materi yang pertama. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Mutiara Ramadhani. Dipersilakan kepada Mutiara Ramadhani membaca materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Contoh hak warga negara yang pertama ada setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di atas mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara. Contoh kewajiban, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Pengertian warga negara menurut KBBI adalah sebuah penduduk suatu negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu.
Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara digunakan dua kriterium. Yang pertama ada kriterium kelahiran dan yang kedua ada kriterium naturalisasi. Kriterium kelahiran itu dibagi menjadi dua asas. Yang pertama asas ius sanguinis. Di ius sanguinis asas ini Asas ius sanguinis ini menjelaskan seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya dimanapun ia dilahirkan. Kalau yang kedua itu ada asas ius soli. Asas ini mengatakan seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut. Ada kriterium yang kedua, naturalisasi atau kewarganegaraan adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai hak kewarganegaraan negara lain. Sekian penjelasan dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Afif. Terima kasih. Yang berikutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Segala akibat yang ditimbulkan oleh adanya hak, tentunya ada kewajiban. Untuk itu, dalam kehidupan sehari-hari, hak dan kewajiban seharusnya dijalankan dengan seimbang. Karena jika tidak dijalankan dengan seimbang, maka akan menimbulkan pertentangan. Hak kita sebagai warga negara Indonesia adalah mendapatkan sesuatu yang sama dari negara tanpa membeda-bedakannya dari warga negara lainnya. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah memberikan atau melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan untuk kemajuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan demi tumpah darah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Ahmad Heri Chandra. Saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu materi hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia untuk menuntut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagai mana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban manusia sebagai warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pasal 27 sampai pasal 34 yang bunyi pasal tersebut sebagai berikut. Negara Indonesia. Yang pertama di pasal 27 ayat 2 ialah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan di pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan dalam kehidupannya. Dan di pasal 28B ayat 1 setiap manusia berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Dan di pasal 28 ayat 2 setiap anak berhak berkelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan di ayat 28C ayat 1, setiap manusia berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan di pasal 28C ayat 2, setiap manusia berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan bernegara. Dan di pasal 28 di ayat 1, di situ mencantumkan di setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan bunyi pasal 28 di ayat 2 di situ mencantumkan setiap manusia berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dan di 28 di ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dan di dalam pemerintahan. Dan di dalam pasal 28 di ayat 4 setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Dan di pasal 28E ayat kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Dan di pasal 28 ayat 3 dan di pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul nongkrong dan berpendapat. Dan di pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dalam lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari dan memiliki penyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi apa yang dia sampaikan, apa yang dia terima
menggunakan jenis saluran yang tersedia. Dan di ayat 28G dan di pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan di pasal 28G ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Dan di pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batiniah, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan kemudian di pasal 28H ayat 2, setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dan selanjutnya di pasal 28 ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dan di 28H ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain. Dan di pasal 28I ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dan di pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan di pasal 30 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pengembangan negara. Dan di pasal 31 ayat 1, tiap warga berhak mendapat pengajaran. Yang sekarang kewajibannya ya. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama di pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kekecualiannya. Dan di pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan di pasal 28J ayat 2, di dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan pengakuan, penghormatan hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan di pasal 30 ayat 1, setiap orang wajib atau berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh saudara Sherly. Materi 5. Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Contohnya seperti 1. Tidak mendapatkan persamaan hukum. 2. Dilarang mengeluarkan pendapat. 3. Tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih. 4. Tidak mendapatkan pengajaran. 5. Tidak mendapatkan pendidikan. 6. Ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku. 7. Tidak mendapatkan perlindungan hukum. 8. Tidak mendapatkan layanan hukum. 9. Pembatasan hak politik. Dan 10 adalah adanya pembungkaman. Pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara yang terhadap kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. 1. Contohnya seperti 1. Tidak membayar pajak. 2. Melawan hukum. 3. Tidak menjaga ketertiban. 4. Melanggar aturan yang berlaku. 5. Tidak ikut mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 7. Berperilaku anarkis, tidak menjaga kesatuan bangsa. 9. Mengkhianati negara. 10. Tawuran antar pelajar. Dan 11 adanya melanggar hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata-kata dalam video ini, kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.